Rubah akhirnya berbulu emas. Ini artinya apa? Jadi ada upacara besar. Tapi kapan upacara besar itu kembalikan? Ketika kita menghasilkan penen di Gere Aste, upacara adalah wajib bagi saya. Sedikit tidak dia wajib mengupacarai anaknya. Dari kamuan, lubulanin, dan sebagainya sampai dia menikah, selesai tugas. Maka tugas itu kemudian diambil oleh anak melakukan sutokeri karena dia sudah masuk ke wilayah Gere Aste. Maka upacara di Wanaprastha sudah nggak ada lagi, dia sudah penyerahan diri sama Tuhan. Niki yang penting. Maka yang disebut berat itu sebenarnya tergantung bagaimana kita berpikir orientasi. Nah, closing statement saya, Parisade itu kan kumpulan para Brahmana, walaupun saya sendiri ada di dalamnya. Brahmana Sista lagi, yang ahli. Ketika kita berbicara masalah kumpulan Brahmana, kita masih ingat doa rapat. Ya, pembukaan rapat dalam Rigveda kan. Sam gajadwam sam wadadwam samu manam sijanatam dewa bagam yata purwe sam jenyanam upasate sama niwaa koti sama nerdaya niwaha sama namastuwo mano yata wasusa asate. Jadi Parisade itu bersama-sama dia adalah musyawarah pendeta bersama-sama bersama welakenya selaku steppingnya administrasi bersama-sama berjalan sam gajadwam. Ibaratkan suami istri. Dia belum boleh melakukan sanggama secara material kalau dia belum samana. Jadi ideologinya sama. Maka perkawinan yang namanya wiwaha di Bali disebut masomahan, di sana lo kan begini. Jadi Parisade kita rumah besar. Jadi kita saomahan, saumah menjadi samgraha. Jadi satu rumah nih samgraha. Di situ ada apa? Pertama yang penting ada secara rohani adalah samyoga. Sama nggak spirit kita? Di mana ending daripada masing-masing ini? Yang kedua adalah samana. Samadi berkumpul artinya. Samyoga spiritnya bersatu. Tidak ada dibedakan lagi. Jadi kita memiliki apa? Persenyawaan yang sama. Mungkin Hindu-Hindu yang lain sama, tapi yang jelas kalau kita kembali, kalau kita bicara Dayak, Kaharingan dan sebagainya, Kertajaan negara, di situ jelas Waprakeswara. Dia siwaistik. Ya, di Sulawesi misalnya, Tolotan dan sebagainya, Debata siwai. Bahkan yang namanya Makassar itu namanya Mang Aksara. Bahkan ada namanya Bumi Batara Guru. Luwu Timur itu Bumi Batara Guru. Jadi siwaistik. Ya. Jadi ini yang bisa menjemat. Maka samana harus ideologinya sama. Ideologi yang bisa mengangkat kearifan lokal. Tidak bahasa keren sapinya mengkapir-kapirkan orang, mohon maaf ini. Itu bahasa itu saya pakai. Ya. Terakhir apa? Samgama. Baru kita bisa melakukan hubungan interaksi fisikal. Fisikalnya apa? Sistem budayanya kayak apa? Maka terus terang kemarin Pak Komang, saya sendiri sempat jadi tutor rombel belajar untuk penyetaraan. Kebetulan ketemu dengan saudara Toraja, saya yang mengisi, saya tidak ingin membawa dia ke Bali dengan kondisi alam Bali. Saya kembali pada prinsip Mandala. Konsep kita niskala lingkaran. Skala niskala segi 4 udah saya sampaikan di YouTube saya di channel Pancatirta. Skala segitiga. Segitiga yang diwujudkan ada yang jadi segitiga jadi tipat, sifat sari, sifat nasi, tipat bagil, jadi kue-kue segitiga, kue segi engkat, lingkaran. Ini di Jawa jadi jajan pasar. Kakuluban, Kaliadrem, Jajah Sumping, itu yang disebut jajan pasar. Maka ideologinya Siwasidanta, saya katakan demikian. Mana bilang enggak Siwasidanta? Umbul-umbul, segitiga, kober, segi 4, tedong, segi lingkaran. Ini semua, makanya kita metatua di segala kehidupan kita. Apa yang disebut dengan bertuhan, ada tatuanya. Beralam, ada tatuanya. Bermanusia lebih-lebih ada tatuanya. Inilah dimensi kita. Ketika kita bermanusia, kita masuk ke dalam diri kita. Kita beralam rumah kita aja. Segitiga di Leboh, ada punya Natah, ada punya Sirah. Jadi inilah saudara.
Maka dengan demikian saya katakan seandainya, mohon maaf ini, satu di antara kita tidak sepakat, mungkin kita akan setuju sepakat untuk tidak sepakat. Ya, itu yang paling Dan sepakat untuk tidak sepakat. Karena apa? Kita tidak pernah mengalami titik temu dan kita tidak pernah mengalami irisan. Kalau ajarannya paralel saja bagaimana Siwa dan Buddha ketemu, itu jelas titik temunya ketika di Mahayana. Apa yang dijelaskan oleh Sang Hyang Kamayani kan sangat paralel dengan lontar Jnana Siddhanta. Sama itu. Apalagi Sogata inilah Buddha Bhairawa, tantrik. Pasti ketemu dia. Karena banten-bantennya sama. Prosesnya yang berbeda tapi tujuannya sama. Jadi demikianlah closing saya. Jangan sampai ada dusta di antara kita dan ada korban. Mohon maaf ini Pak Komang. Apa bisa saya permisi gitu? Karena saya sudah lelah sekali dari pagi betul ini kegiatannya. Agar bisa istirahat karena besok saya juga ngalap dak sino begitu. Tapi di Grio ada orang meras sentana. Jadi mudah-mudahan ini disikapi dengan bijak. Marilah kita menegakkan kebenaran dengan cara-cara benar. Maka hasilnya akan sempurna. Karena dalam beretika, tujuan baik, cara mencapainya tidak baik, nilainya tidak sempurna. Tujuan baik, cara mencapainya baik. Tapi yang paling kacau, tujuannya tidak baik, tapi caranya baik. Mitya cara munafik and hypocrite. Terima kasih, Om. Santi, Om. Aplaus semuanya untuk ide. Terima kasih. Titi yang pamit mohon diri nih, lelah. Ampura yang Santi semua Syariah. Rayu. Luar biasa niki. Nggih. Closing statementnya luar biasa. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Jangan ada dusta di antara kita katanya. Ya. Saya catat dengan baik. Baik. Nekeng tuas. Inggih, amun nika dumun nggih. Rayu ide, kena ide. Inggih. Kus, langot Rayu. Rayu. Baik, Likade, apakah Papua masih bisa connect atau sudah bisa connect sehingga mau bicara, mau kasih statement di Papua nih? Ada? Likade? Baik, kalau tidak ada teman-teman cukup banyak yang angkat tangan, tapi saya akan note dulu beberapa sebelum ada yang angkat tangan tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang tentunya ada yang tidak usah kita obrolkan di sini nanti offline ataupun secara langsung. Lalu ada pertanyaan, oke, Niki mempertanyakan tadi PhD yang lain bagaimana tiap semua undang, jadi kalau belum bisa hadir ya kita maklumi. Sebelum pribadi sekali lagi ada beberapa organisasi yang saya tahu sudah legal juga tentunya mau berbicara. Swastika Bali ada ingin disampaikan statementnya? Ada Pak Diwangkara mewakili Swastika Bali mau menyampaikan statementnya? Belum on? Pak masih mute? Belum unmute Pak? Oke, terima kasih. Mungkin Pak Warsiko senior saya. Ada beliau. Pak Warsiko ya. Pak Warsiko tadi baru join kayaknya beliau. Pak Warsiko terus Ampura sementara yang udah angkat tangan sebagai pribadi Niki masih. Pak Warsiko terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebenarnya kalau kami dari Swastika sangat sepakat tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh peneliti tadi, oleh guru-guru kita lah semua, dan juga dengan pernyataan-pernyataan dari kawan-kawan dari Parisada Provinsi sudah jelas arahnya bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat meletakkan angka dalam PhD ini. Saya kira begitu saja, nanti masalahnya teknisnya bagaimana itu urusan lain, tapi tetap harus kita berjalan di jalan yang benar. Katanya tadi untuk menegakkan kebenaran harus berjalan di jalan yang benar. Saya kira cukup demikian dari saya, karena
saya cuma nanti organisasi ini cuma cukup demikian saja. Saya hadiri dengan Mama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, semua bahwa dari Swastika Bali, semeton salah satu juga Swastika Bali yang datang bertemu dengan PHDI Bali untuk menyampaikan pernyataan sikap. Saya ada Pak Siwaji Raja, kelihatannya ada sebagai Ketua PHDI Sumut, ada di sini. Masih ada di sini kah? Karena saya tidak melihat semua orang langsung. Pak Siwaji Raja, apakah ada mau menyampaikan pernyataan Sumut? Nggak ada, nggih. Baik, kalau begitu saya akan undang Niki ada asal nggak kenal Niki Pak Madi Sukaryawan angkat tangan tadi. Silakan. Silakan. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Om Swastiastu, sareng sami eling para ketua Parisade dan Blikomang luar biasa. Saya hanya sedikit urun rembuk Pak Komang. Jadi saya tidak akan membahas apa yang sudah dibahas tadi. Yang paling penting adalah di Parisade itu kita harus cek lagi karena ada perlindungan terhadap sampradaya. Ini menurut saya kita harus jelas yang dilindungi itu yang bernapaskan Hindu. Tetapi memang kita terutama kecolongan kita tidak cek bagaimana anggaran dasarnya, bagaimana aspek legalnya. Karena bagaimanapun juga, PHDI Pusat sudah menetapkan perlindungan itu. Setelah kami cek terhadap anggaran dasar yang ada di ISKON, dia tidak spesifik menyebut adalah Hindu. Di pasal 2, di anggaran dasarnya, perkumpulan ISKON adalah berdasarkan Pustaka Suci Weda, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Cuman itu menjadi memang interpretasi umum. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita harus jelas dasar hukumnya kalau kita mau bergerak. Kalau diskusinya menyangkut yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, segera PHDI Pusat menyurati Kejaksaan Agung, meskipun secara perbincangan kita secara verbal itu kita sudah lakukan, itu masih berlaku. Tetapi ada baiknya sehingga kepastian hukum ini menjadi letterlock sebagai aspek hukum, sehingga kita bisa memiliki pijakan yang jelas terhadap itu. Yang kedua, masalah keumatan memang yang menjadi prioritas kita. Tadi kalau teorinya kita bahwa upacara itu ada namanya nistaning kanistamo dan sampai utamo, itu menurut saya hanya sebatas teori kita. Buktinya korban sudah berjatuhan di masyarakat. Tidak ada yang berani mengkritik bahwa itu adalah melebihi tatanan-tatanan yang sudah digariskan oleh agama. Dan cilakanya lagi, ya, para pemegang SIM ini, ya, para pemegang kedaulatan untuk memberikan tatanan yadnya ini menurut saya tidak memberikan hal yang benar. Ketika ada umat yang datang, Nasrugro, Ratu, tiang nunas, anu niki ketean Banten, ini panak tiang lagi moton. Kalau di situ diberikan hal yang terus besar, nah itu juga salah. Artinya yang memberikan izin atau pelutuk itu juga harus kita benahi. Sehingga seperti kalau tiang tadi Empu Acarya saya senang sekali. Apapun yang kamu aturkan bersini tak kelenengi, itu bahasanya artinya kalau kita sikapi umat kita diberikan memilih sudah tidak mampu sampai meminjam, itu salah kita juga di pemberi keputusan, terutama mungkin di grill yang memberikan pluto atau urutan dari upokaro itu. Kalau di Jakarta kita sudah standarkan, di Banten kita standarkan, meskipun kadang-kadang kita masih ini. Ini yang kadang-kadang secara teorikal di kita, seperti Ampuro nih, kita bilang, wah kita pemborosan. Ya iya, di salah satu titik iya. Kita harus akui itu, sehingga kita mau berbenah.
Umat kita yang memang tidak mampu kita harus support dan kita bantu sehingga dia tidak jatuh kepada lirikan orang lain kan gitu. Dan dasarnya dari mana? Dari gereja-gereja memberikan bantuan pemahaman upacara yang sederhana. Dan jangan kita alergi terhadap teknologi. Sehingga masyarakat kita terbantu. Yang saya harus sepakati adalah agama kita ini bukan sama rata. Kita adalah sama rasa. Bagi teman-teman yang tidak mampu, mari kita bantu. Galungan. Harus kita bantu. Orang yang tidak bisa mempatung, kita kasih daging, itu akan sangat bermanfaat daripada kita ngasih orang tua kita yang sudah berkelebihan daging. Sehingga kita, umat kita tidak lari dari itu. Mungkin gitu Pak Nyoman. Ada dua. Yang pertama dari segi aspek legal itu sudah sangat jelas sebenarnya. Tapi kan bisa berbeda tafsir. Orang jelas ditulis saja bisa ditafsirkan berbeda. Itu harus diklarifikasi dengan surat Kejaksaan Agung. Sehingga kita punya, meskipun nanti seperti yang disampaikan, bisa aja kita akan sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi jangan sampai kita dibilang, wah hak asasi, saya bacakan tentang undang-undang hak asasi, mau diskusi kan gitu. Tetapi kita kedepankan aspek legal itu yang mungkin menurut Tiang harus kita juga benahi di kita, sehingga di Parisade ini sangat nggak enak kita dikecam tidak ini, tetapi enggak lah, Parisade kan harus menjalankan apa yang sudah digariskan. Dan kalau itu salah, mari kita rubah, namanya manusia kan tidak ada yang swasta nulis kan gitu ya. Mungkin gitu Pak Man. Terima kasih Sukseno, Om, Santi Om. Semua Bapak dan kawan, teman-teman saya di Banten juga yang memberikan tadi pandangan. Setelah Pak Wades Karyawan ada Made Timi. Demikian nggih. Segera Made Timi. Ada? Beliau saya angkat tangan dikit-dikit. Mungkin salah pencet. Oke, nggak apa. Yang berikutnya ada Gusti Sumardeyase. Nggih, Pak Gusti. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Rahajeng, semoga semuanya rahayu ya, rahajeng para sesepuh titiang niki ya. Jadi kebetulan yang di atas kapal niki ya. Seperti yang tadi saya dengar putus-putus dari Pak Made Sukaryawan ya. Jadi menurut Tiang sangat sepakat sekali, artinya tadi kan itu ke dalam semua, ke dalam kita. Ke dalam kita. Di dalam kita sudah diobok-obok istilahnya ini. Sampai kurikulum kita sudah berubah, teman-teman PHDI tidak tahu gitu loh. Dari dirjennya kemarin, jadi sudah beredar, kita tidak ngeh sama sekali. Jadi untung artinya corona ini membuat masyarakat ngeh gitu loh dengan media sosial. Jadi mudah-mudahan para senior yang ahli hukum gitu loh. Jadi kembalikan artinya PHDI harus berani bersikap, merubah keputusannya yang mungkin salah, mengabaikan SK Kejagung. Harus berani gitu loh. Karena diam dan mendiamkan itu juga jauh lebih berisiko gitu loh. Semuanya ini berisiko menurut Tiang. Jadi harus berani mengambil risiko. Dengan segala konsekuensi tentu ada kajian-kajiannya. Jadi yang jelas ada aturan hukum yang masih berlaku. Mungkin dari Tiang itu aja Pak Komang. Siap. Mudahan semeton Tiang sami metangi gitu loh. Metangi, bangun, karena kita sangat toleransi sekali, tetapi kita jangan pernah toleransi terhadap hal-hal yang intoleran terhadap diri kita. Mungkin itu aja. Suksemo. Kirang langkung sinampura, rahajeng rahayu sareng sami, Om Santi Om. Om Santi Om. Saya dapat pesan juga tadi, permohonan maaf satu dumun dari Profesor Rake, Dirjen Hindu kita dari sisi sosial media yang sudah resmi katanya, tapi beliau belum dilantik, jadi beliau masih tetap menyebut calon. Beliau WA, mohon maaf harus pamit dumunan karena ada pertemuan lain. Ampura niki, teman keluarga beliau. Baik, tadi ini adalah teman saya Bu Santi, kayaknya yang mau menyampaikan sesuatu. Tapi sebelum niki,
Ampun sekali yang melihat ada nama Gung Pras. Gung Pras sedang merokok. Mohon maaf, sampean di sini diperlihatkan ini tidak bagus untuk teman-teman. Nggih, ampun niki. Nggih, enggak kenapa. Terus Bu Santi mau menyampaikan, silakan. Bu Santi. Bu Santi. Nggih, Bu Santi. Baik, Om Swastiastu. Yes, Swastiastu. Om Swastiastu. Baik. Terima kasih. Saya lahir di Kalimantan, besar di Jawa, mengikuti dari dahulu perkembangan pergerakan ini. Singkat cerita, saya sampaikan, kemudian saya menetap di Bali. Konflik ini bergulir jadi semakin melebar kemana-mana karena adanya ketidakkonsistenan atau komitmen dari kita, baik para pemuka, para pejabat, pimpinan, masyarakat, hingga kita semua. Jadi saya tidak pada posisi untuk menghakimi, tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya ingat sekali 10 tahun yang lalu pernah di pura kami, maaf saya buka saja di sini, di lembaga kami, itu datang sekelompok orang, pimpinan, kemudian bersama rombongannya. Saya pikir oke lah mereka ingin berlibur, kemudian memanfaatkan hotel kami, tapi kemudian mereka membawa tedong, kursi, meletakkannya di pura, kemudian memulai dengan ritualnya, mengundang kami untuk datang ke sana, dan tedong kita tahu itu adalah mungkin hanya sekedar payung atau pajang biasa. Tapi pada saat itu tedong adalah simbol yang disucikan. Kemudian mereka menggunakannya untuk memayungi pimpinan mereka. Pemimpinnya kemudian meletakkan duduk di atas kursi yang diletakkan oleh para pengikutnya. Pemimpinnya memegang bunga di lututnya, kemudian meminta kami mencium kakinya. How come? Walaupun saya tumbuh dengan budaya Nusantara, Hindu Nusantara, semenjak lahir saya adalah Hindu, tapi saya bilang, how come? Kok bisa orang yang tidak pernah kita kenal, tahu persis, kemudian kita menerjemahkannya sebagai sosok seperti itu. Itu yang membuat jiwa kami merontak. Pengikutnya mengatakan, nggak apa-apa, ini adalah ritual kami. Mereka mengeluarkan biaya banyak untuk mendatangkan pemimpin tersebut. Mereka mengeluarkan ongkos yang sangat-sangat tinggi. Sementara mereka mengabaikan keluarganya. How come? Itu terus bergulir jadi pertanyaan yang memberontak. Kok bisa? Peraturannya di mana? Itu sudah memporak-porandakan harga diri kalian, harga diri kami, yang mungkin dianggap mendewakan seseorang yang masih hidup, atau bahkan kemudian seseorang yang sudah meninggal, sudah tiada, itu dianggap sebagai Tuhan mereka. Saya bilang, kok bisa? Kenapa? Saya berusaha mencari jawaban dari pertanyaan seperti itu, sampailah kepada kesimpulan bahwa mereka sudah memporak-porandakan budaya Bali, budaya Nusantara, budaya orang menjadi anggota mereka sendiri, sehingga tidak ada harga diri yang tersisa. Itu yang pertama. Kalau mereka mengatakan bahwa kami punya ajaran sendiri kok, tapi kemudian kalian mulai merangsek masuk kemana? Ke berbagai aspek, dari agama, sosial, politik, pendidikan. Saya sudah bilang ini ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru dengan tatanan norma kita, norma hukum, norma adat, norma agama, masyarakat, apapun itu sudah salah, keliru. Jadi saya mengatakan dengan tegas, kalau kalian mau mengatakan diri kalian adalah Hare Krishna Sampradaya, keluarlah, jangan mengaku itu Hindu. Jangan mengaku ini budaya di mana kalian berada, karena kalian tidak menghargai budaya di mana kalian berada. Yang saya perjuangkan, yang kami perjuangkan bukan agama, bukan sekedar Hindu, tapi masuk makin ke dalam, mereka merangsek lagi, merusak isi otak anak-anak kami.
kalian katakan bahwa inilah ajaran yang benar, inilah ajaran yang sesuai dengan Bhagavad Gita, yang sesuai dengan Weda, yang sesuai dengan saya bilang, kalian orang sakit, kalian orang-orang yang benar-benar sudah nggak beres. Itu yang kami perjuangkan. Itu yang saya perjuangkan. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sebagai seseorang yang punya anak, saya akan tahu bagaimana persis bahwa kalian sudah merusak isi otak generasi muda. Bahkan generasi tua yang kalian kuasai. Kalian tidak menghargai budaya di mana kami berada. Kalian tidak menghargai tatanan, pola hidup, aturan hukum. Kalian injak-injak, kalian putar balikan. Kalian merubah semuanya. Dan satu kata, saya tidak terima. Saya mewakili ibu rumah tangga, saya mewakili perempuan pekerja, saya mewakili masyarakat di mana saya berada. Dan dimanapun, di semua tempat. Jangan lupa, para wali mengislamkan Nusantara masuk secara halus. Minggu lalu teman saya mengatakan, Bu, tahu nggak, itu di perempatan kapal, di berbagai jalan raya di kapal, mereka menawarkan brosur leaflet kristenisasi. Saya bilang, ini cara yang halus. Terus mereka bilang, kita rusak, kita hancurkan gereja. Saya bilang, tidak bisa. Gereja itu sudah terjadi, sudah terbentuk, sudah berdiri, bergulir semenjak puluhan tahun yang lalu. Kita tidak bisa menghancurkan gereja. Gereja nggak salah. Ya, mereka memasukkan itu secara perlahan, secara halus. Itu dia. Kalau kalian mau menghancurkan suatu generasi, suatu bangsa, itu masuk dari ajaran budayanya secara perlahan, secara halus. Itukah cara yang kalian inginkan? Itukah orang-orang yang kalian katakan suci? Tidak. Saya mengatakan tidak. Cukup. Enough is enough. Anak kami, generasi muda kami, dia mungkin bisa berubah, mengembangkan budaya apapun, jadi apapun anak saya nanti, saya bebas. Saya ikhlaskan mereka menjadi apapun, tapi tidak dengan mencuci otak dan mengatakan bahwa ini ajaran kalian salah. Tidak, saya adalah orang tua yang akan berjuang demi anak-anak lain. Saya adalah guru, dosen yang akan berjuang demi ribuan, demi jutaan, puluhan juta, miliaran anak-anak lain di generasi yang akan datang. Saya tidak mewakili satu kelompok tertentu, tapi saya mewakili budaya apapun diri saya sendiri. That's all. Terima kasih Pak Komang sudah menyuarakan kami semua. Suksma Ibu, semoga Ibu masih bisa menjaga di organisasi Ibu. Baik, terima kasih. Ada Pak Ikomang Suyakse angkat tangan tadi, apakah karena keklik atau ada yang lain? Silakan angkat tangan. Saya buka forumnya. Ide Panitia Empu Agra Dwi Jenanda yang kita tekan. Terus ide, sampun unmute. Terus ide. Tencingain wajahnya karena pakai itu. Lanjut. Swastiastu, kecil sekali suaranya ide. Halo? Masih jauh sekali suaranya. Benar nggak? Yang lain-lain dengar nggak? Niki kebetulan mungkin mic-nya kurang bagus. Oke, boleh saja Pak, yang lain saja kalau gitu, karena kita bermasalah dengan laptop. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau bicara? Silakan Pak Gede Mahardika. Terus Pak De, unmute dulu Pak De. Unmute dulu, Idem pun Unas, mic-nya kalau udah lebih keras lagi yang Unas. Om Swastiastu. Dus. Kanjeng Umi. Saya cuma ingin memberi saran-saran PHDI. Karena niki sudah napi wastane. Sudah kekacauan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sudah menghancurkan teologi, sudah menghancurkan budaya, sudah menghancurkan ritual. Jadi sebenarnya Hindu di Bali itu sudah tidak ada celah sedikit pun untuk masuknya sampradaya. Semenjak ide Empu-Kuturan sudah menjelaskan artinya membentuk teologi seperti ini ke. Teologi Acintia, teologi Sunia. Jadi konsep sudah jelas teologi Sunia, konsep Rua Benida atau Siwa Buddha yang makin menjadi agama Hindu Dharma.
Jadi sudah tidak ada celah sedikit pun sudah tidak ada celah untuk Sampradaya dari India. Karena dia memegang konsep Purana, menyembah dewa-dewa tertentu. Jadi kalau kita di Pura itu sudah jelas. Itu merupakan sastra dari Ongkara. Konsepnya berawal dari sabda, nada, vibrasi energi, menjadi windu, ada candra, wiswa. Itulah proses penciptaan alam semesta yang berasal dari Sunya, Acintya. Jadi kalau sekarang PHDI mengayomi segala macam, itu sudah termasuk mengecilkan apa yang sudah dibentuk, apa yang sudah ditata oleh ide Empu Kuturan. Jadi dia cuma memperjelas mantan nih, yang sebagai Hindu Bali sudah 6 tahun, 7 tahun lebih yang niki ring medsos, gede mahabdike. Ring di niki? Ring medsos, ring Facebook, pokoknya 100 yang niki di Facebook dari 6 tahun yang di Bhagavad Gita yang diblokir. Kalau kelompok-kelompok Hare Krishna, niki terus terang yang mantap. Tiang dari 7 tahun, 8 tahun yang lalu niki. Dan bahkan Tiang sudah ketemu 4 mata sarang pendirinya, Amir. Oh, oke. Ring Renon. Tiang jelaskan argumentasi teologi dike. Dan pada akhirnya dia merayu Tiang untuk masuk sarang Mangku Pastike trike. Nike dirayu Tiang, tapi karena Tiang punya teologi, pemahaman teologi yang kuat tentang ajaran leluhur Tiang Ring Bali, jadi dia tidak bisa mempengaruhi Tiang, walaupun dengan iming-iming apa, tidak bisa. Begini kemanten, Tiang cuma saran Tiang sarang PHDI ring-ring daerah-daerah, mangde nyikyang, mangde siki pemikirannya niki, jadi tapi wastane menentang ajaran niki karena tidak sesuai dengan teologi Hindu Bali. Kalau Hindu Bali itu jelas dari paling atas itu jelas Ruti nih, mantra. Di bawahnya wenten yantra, wali. Pusatnya ke wenten tatua, wenten susila, wenten acara, wenten wariga, wenten anmanastuti, gamelan, tari, sarang kidung. Itu merupakan satu kesatuan. Kenten masih pura nih, mandir sama pura jauh nih, jauh berbeda. Teologinya jauh berbeda nih mandir sama pura. Kalau di pura itu jelas teologinya. Kita menuju ke jero, ke dalam diri, kejeroan. Harus melewati candi bentar wasana Ruwabineda harus kita lewati dulu. Sudah itu baru mencari candi kurung, mau windu dumun. Orang jero wau mendengarkan nih ke candi master nada, suara hati. Wah, segente itu selinggi. Nike konsep teologi Ring Bali tidak bisa Nike Hare Krishna. Pokoknya sudah tidak ada celah sampradaya apapun yang masuk dari India. Tidak ada celah sedikit pun. Nike mantan. Nanti tidak dari yang Om Santi Om. Tadi tanya Tiang Pak D waktu di Dayu napi lagi bangun Pak D motor, mobil napi tanah. Nike sampun sarang Mangku Pastike yang kenten. Dia gabung sama kita Mangku Pastike. Riki kantor nih. Kebetulan yang ring renon 4 mata nih ring parkir timur 4 jam yang ke sarang si Amir. Dumun Kristen ragane. Tapi makin sebagai pentolannya ring iskon. Karena ini kan kalau Tiang diskusi teologi sama ragane sampun tidak bisa angkat tangan sampun karena memang sudah tidak cocok dengan sastra pura. Dengan teologi Hindu Bali, kedua Sua Laksana Berhara, sudah jelas kalau teologi Hindu Bali itu saeko bagawan sarwa, siwa karana karanam, aneko widita sarwa, catur widyasa karanam, sunya, para, sukma, stula. Nika proses penciptaannya nika filsafat Sangkya. Filsafat Sangkya jelas nika dari Purusa Bradana langsung ke Triantah Karana, Budi Ego Mana, wau ke Pancatan Matra, Panca Mahabhuta. Jadi persis dengan konsep Siwa Tatunya. Kalau Hare Krishna itu kan wujud nih. Wujud masih di setelah terciptanya Panca Mahabhuta baru ada wujud.
Nike konsep Sangkya jelas Nike. Nggih. Dan bagaro kita lagi singgung lagi dikitnya. Nike Sangkya dan yoga. Filsafat Sangkya dan yoga. Dan tatu di Bali jenana Siddhanta, Buana Kose, Buana Sangkasipa. Dan itu ada lagi apa namanya Brahma Uktawidi Sastra. Dan itu ada Gana Paritatwa, ada Lotar Budanya Danang Bang Bungalan, dan itu ada lagi Buddha Sawenang. Nike sami konsepnya siwa. Artinya siwa yang sunya. Dan yang paling pokok Niki, dia selalu menyerang kita dengan teologinya Trisandya bait kedua. Napi maksudnya Sarwang. Napi maksudnya. Artinya dia tuh menganggap bahwa Narayana itu Krishna. Oh, oke, begitu ke sana di bawah ya. Ada jelas Narayana yang nirak yata tak terungkapkan. Gimana mau sudah jelas dikatakan tidak terungkapkan menjadi Krishna? Nggih. Nah, ini karena diambil ini bukan dari Narayana Upanishad, itu dari Catur Weda Sirah. Nih, dan bait ketiga juga diambil dari Siwastawa. Seperti Ida Impu, wow, mantra Ida Impu, wow. Yang ingin merusak Nggih. ke agama. Nika manten, akhirnya cuma nika manten Tenangan kedamaian yang ada di jadi manten malah kacau malah. Nika manten sedang matur susun. Beda sama apa yang di Om. Ini Pak Dimadike nanti kan tapi ada juga untuk kita diskusi nanti kita ya saya ada itu beda, itu nggak ganggu ya. Ada yang lain, tolong yang ide Empu Agre Dwi Jenanda sampun Residayang alirannya kayak merusak gitu loh, merusak. Sampun sedang mic-nya itu. Satu harus itu pegawai kita yang asli. Mungkin itu juga udah berteman. Ide Empu. Kalau di Nusantara udah jelas. Jadi ada Pak Komang Dados Malih Siki mantan Pak Komang. Orang Indonesia, orang Nusantara. Jangan mengindiakan orang Nusantara. Gus Susena niki. Oh, Gus, nggih. Siki mantan yang perlu dipertimbangkan bersama, apakah layak sebuah wadah organisasi yang menampung berbagai keyakinan lain selain Hindu, itu ada di lembaga Hindu, itu saja sebagai pertimbangan. Karena saya sudah amati bahwa banyak orang-orang non-Hindu itu ada di sana, di ISKCON itu. Nah, apakah ini menjadi pertimbangan, apakah lembaga umat kita Hindu itu layak menampung organisasi yang sebagian besar atau kebanyakan juga orang yang non-Hindu di sana, gitu aja. Terima kasih. Nggih, suksma, nggih. Yang catatkan itu baik. Nggih. Semeton masih 64 orang di sini berkumpul dan masih ditonton 377 orang kita di Facebook. Silakan kalau yang ada mau memberikan pernyataan ataupun komentar, saya tetap buka karena kita live di Facebook. Terus yang nanti akan minta juga Pak Ide Ketut Alit dari Sulawesi Utara, ada beberapa hal yang kemarin beliau juga sampaikan lewat WA Suksma ini nanti yang minta. Silakan. Ada yang mau komentar lagi? Tiang. Yang di kesini tolong angkat tangan. Ibu Bu Urlina Meles, Bu. Ini bapaknya. Ini saya bapak. Pastikan kita ternyata bicara di sini. Ada Bu Santi, ada Bu Lina, Bu. Om Swastiastu. Pak, yang cuman ingin ngasih komentar tentang agama vs budaya atau adat. Nah, di agama kita ini kan lebih pada agama dikaitkan dengan budaya. Banten, biaya mahal, atau pacar-pacar dan sebagainya. Padahal di agama itu kan ada namanya Trikaya Parisude, kemudian Trihita-karana, kemudian pembinaan umat, dan sebagainya. Itu yang diutamakan mestinya. Tapi kita lebih pada budayanya yang ditonjolkan. Sehingga itu yang menyebabkan mungkin menurut saya ya, pikiran saya, ini menjadi permasalahan mungkin sudah dibahas tadi oleh beberapa kawan-kawan, menjadi permasalahan untuk masuk agama-agama lain atau kepercayaan lain ke dalam
agama Hindu kita, karena agama kita dikenal sebagai agama budaya yang menggunakan biaya upacara yang cukup mahal sebetulnya kalau kita lihat dibandingkan dengan agama lain, saya lihat dibandingkan dengan agama Islam misalnya begitu. Nah, oleh karena demikian mungkin bisa berawal dari munculnya agama ini dari mana sih kalau kita pelajari? Kan dari India, dari Sungai Sindu. Nah, dari Sungai Sindu ada agama, muncul agama Hindu. Kemudian masuk ke Bali. Di Bali mungkin awal mulanya didirikan pura setelah berbagai macam kerajaan di sana, ada pura pertama kali didirikan kan pura apa namanya itu? Pura Besakih. Nah, Pura Besakih didirikan. Nah, kemudian Empu Kuturan datang ke Bali juga, itu didirikan oleh Resi Markandeya sebetulnya itu kalau kita lihat. Tapi yang utamanya kan Empu Kuturan yang menyatukan dari berbagai macam aliran yang muncul sudah disatukan. Nah, oleh karena demikian muncul suatu pemikiran pada saat itu di mana agama Hindu itu dikaitkan dengan budaya biar tidak terjadi suatu perbedaan di antara beberapa aliran itu. Nah, budaya ini yang ditonjolkan sehingga ini yang menjadi permasalahan masuknya muncul aliran-aliran ini. Kira-kira begitu menurut Tiang. Bagaimana? Terima kasih, itu aja mungkin. Suksma Ampura tadi saya menyebutkan ke Ulina Meles Niki Profesor Dewa Meles dari UNER. Kami jangan ya suksma. Ampura ya sami-sami tuh tapi ngiring. Lanjut, ada yang lain masih komentar? Ada di sini komentar dari Pak Agung Suryawan Wiranata. Mau berkomentar, Pak? Yang lihat. Belum, ide Empu Agra Dwijenanda sampun meresidayang mic-nya. Tadi kami tunggu soalnya. Ide Empu Agra. Coba ulang. Mic-nya dumun. Bisa masuk, Pak? Tapi masih kecil nih. Semeton bener kecil nggak? Bisa masuk nih? Kedengeran tapi kecil sekali ide. Kalau begitu yang dekatkan puniki. Semoga pemikiran-pemikiran yang baik datang dari segala arah. Kamu puniki Tidiang Nunas sikap tegas dari PHDI pusat. Seandainya Capman atau Cap JA punike yang 107/JA/1/05/1984 masih berlaku. Sungguhnya puniki sudah tidak ada masalah. Tinggal implementasinya saja mohon dilakukan dengan tegas. Kedua niki tentang yadnya. Mohon puniki para elit-elit agama memang salah satu weakness kita selalu dikonotasikan dengan pemborosan. Sesungguhnya itu inilah kurang pemahaman dari kita sebagai penganut Hindu khususnya, bagaimana cara beriadnya yang efektif. Ada konsep Dharma Siddhartha itu yang perlu kita ikuti dengan baik. Kemampuan yang disebut dengan iksa. Kemudian pemahaman kita tujuannya, sakti kita sekuat bagaimana kita beriadnya. Jangan sampai memaksakan diri. Dan kemudian desa, kala, dan patra itu harus diikuti. Sehingga sesungguhnya kita sudah mempunyai suatu sistem perfect. Ada namanya utama, madya, kanista, itu pun masih dibagi-bagi begitu. Sehingga sesuaikan dengan jangkauan kita. Inilah yang perlu diperhatikan sehingga kita bisa menganggap yadnya itu jangan sampai terjadi pemborosan. Dan kadang-kadang puniki kesannya Suringge sepertinya komersil. Padahal beliau dengan pasti menyampaikan, mohon Nana kekuatan Anda, dana seberapa kuatnya di sini. Disitulah Suringge itu menganalisis seperti apa yadnya yang bisa disampaikan sehingga tidak memaksakan diri dalam hal finansial. Begitu Niko. Nah itu mohon dipahami. Dan kemudian
yang perlu diperhatikan Nikit yang dari tadi sudah memberikan suatu komen juga, Bhagavad Gita tidak salah. Sama halnya kita memberikan satu buku kepada 10 orang untuk membacanya padahal bukunya sama. Nah, di sini artinya ketika tafsir-tafsir yang berbeda pun Nikit, inilah yang akan menimbulkan suatu pemahaman-pemahaman yang keliru. Nah, inilah perlu dari PHDI kita untuk melakukan analisis sehingga kita berjalan pada saluran-saluran atau sumber-sumber yang benar. Ya. Dan kemudian sesungguhnya kita dari Hindu Bali pada khususnya, tidak usah khawatir. Ibaratnya kalau kita berada di dalam suatu kebun binatang, sebagaimanapun banyaknya kunjungan pendatang itu masuk ke kebun binatang untuk menyaksikan kita, tetapi sepanjang kita di dalam itu mempunyai suatu asupan yang sangat-sangat cukup, tentu kita yang ada di dalam itu tidak akan pernah keluar mencari asupan-asupan tambahan begitu. Itu yang perlu disampaikan. Nah, solusinya apa di sini? Solusinya adalah kurangnya pemahaman kita terhadap tattoo-tattoo yang ada, ini yang perlu ditingkatkan. Sehingga ketika kita sudah kuat dalam hal pemahaman tattoo, kayak apapun gangguan, instruksi yang itu datang, kita pasti akan tetap tegar pada pendirian. Nah, sekarang kembali, ketika kita beryatnya, mohon tetap disisihkan kepada anggaran-anggaran pendidikan sehingga penguasaan tattoo itu betul-betul merangsuk kepada umat kita. Kayak apapun orang itu akan menawarkan sesuatu solusi terbaik di luar kita, tidak. Jadi ada sekarang solusinya memperkuat para penyuluh agama, penentu decision itu supaya gunung jangan akan terjadi umat itu sudah berbalik haruan. Inilah proaktif diharapkan para pandita, para pinadita sebagai front line daripada umat kita supaya betul-betul memperhatikan umatnya, ibaratnya pengembala supaya betul-betul memperbaiki angon-angonannya. Begitu nggih. Ini mudah-mudahan puniki bisa diterima. Long luput atau pandita menyampaikan. Semoga ini menjadikan suatu pemikiran-pemikiran bagi para penentu decision. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Suksma ide pandita nggih, tadi semuanya cukup kedengeran kalaupun kecil nggih. Suksma intinya tadi adalah kalau di SK Kejagung yang tahun 84 itu masih berlaku nggih. Nike yang nangkep, yang lain-lainnya adalah beberapa solusi yang diajukan nggih. Suksma itu. Baik, masih ada yang lain mau bicara? Saya lihat di sini ada Ampura, ada Ibu Prof. Ibu Prof juga mau menyampaikan sesuatu, Prof. Meles. Setelah Bapak. Nggih, berdua ini beliau profesor. Dulu Ibu mau menyampaikan nggih. Ampun Suksma, sami. Ampun. Tadi. Nggih. Baik. Semeton sami Senusantara dimanapun Anda berada, kalau tidak ada lagi yang mau menyampaikan ataupun mau angkat tangan menyampaikan sesuatu, hari ini kita mulai jam 3 waktu Indonesia Tengah dan atau jam 2 di waktu kami di Jakarta, niki sudah jam 6.29. Artinya kita sudah ada di sini hampir 5 jam. Terima kasih atas berbagai masukan dan kita mendapatkan pencerahan cukup banyak dari ide Mpu Acarya Nanda dan juga ide Panglingsir kita dan dari teman-teman lain. Ini akan menjadi bekal buat kita. Saya akan terus suarakan. Namun saya sayangkan hari ini beberapa PhD yang lain belum bisa hadir. Tidak masalah. Kita akan terus suarakan bahwa
kalau memang berbeda, bagus juga daripada kita dalam rumah tetap ribut, sepakat untuk tidak sepakat itu adalah pilihan. Tapi saya garis bawahi, Hindu Nusantara sudah selesai. Tidak ada diskusi lagi. Saya setuju dengan Pak Gede Mahardika. Yang lain-lainnya kalau masih mengulang lagi zaman dulu harus disatukan, kayaknya agak susah. Namun saya tidak akan mengomentari sampradaya yang lain. Saya tidak bicara dengan orang. Saya hanya bicara dengan problem yang sekarang ada adalah bahwa SK Kejaksaan Agung, saya cek sendiri Kejaksaan Agung masih berlaku, dan penyelewengan yang menjadi dasar di mana SK 107/JA/5/1984 penyelewengannya sama persis dengan apa yang terjadi sekarang. Itu sebabnya bapak-bapak di zaman tahun 84 itu, saya masih kelas 2 SMP, tidak mungkin mengambil keputusan gegabah. Dampak sosial, dampak ekonomi, penutupan percetakan yang mencetak waktu itu, dagang-dagang, sudah dikelola dan sudah diselidiki sehingga diputuskanlah itu. Ini terjadi lagi. Kita harus lihat dampaknya apa nanti kalau ini diberlakukan, adalah buku-buku yang harus ditarik. Kita tidak berharap semeton kita yang ikut aliran ini masih kekeh yang akhirnya masuk penjara. Ampule jangan sampai, mari kita terima mereka. Solusinya adalah sadarkan mereka. Karena mereka mungkin ada salah satu dari seperti Pak Gede Mahardika dirayu dan berhasil dirayu. Mungkin itu sebagian besar, tapi yang berhasil tidak masuk mungkin Pak Gede Mahardika. Nah, model begini ini yang menjadi korban adalah semeton kita sendiri. Nike dari Pian. Ampura, sekali lagi terima kasih atas kepesertaan dalam webinar hari ini. Ada yang nanya ada e-sertifikat enggak? Saya pikir karena ini adalah teologi dan sebagainya diceritakan, tidak buat saya e-sertifikat untuk tidak menjadikan ini sebuah isu yang lain. Kita perlukan adalah bagaimana kita tercerahkan hari ini. Nike. Yang tutup. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Pak Dewan Kale, semua Pak De. Ya, semua Bang. Kalau masih mau ngobrol. Terus berjuang. Siap. Ji Alif. Betul semua Pak Komang ya. Dan ide Pandita Nusantara. Lanjutkan perjuangannya, Bang. Pak Komang, Selamat berjuang. Berjuang terus, Pak Komang. Jangan berhenti berjuang. Siap. Maju terus. Salam Pak Komang dari Cakrawayu. Kita ikut DKI ya. Ini Ikut DKI, tegas. DKI, mantap. Ini generasi pendukung. Mantap DKI, mantap. Mantap. Gede Mahardika. Generasi pendukung Banten Tian. juga mantap, Banten. Generasi muda mendukung Yakin. Nusantara. Ramai buat Indonesia. Balik Wenten Niki, ide Pandita harga mati. Hadir. Semua. Sampun memberi Pertanyaannya, adakah pejabat kita yang termakan rayuan HK seperti yang dialami Bapak Gede Mahardika yang kekeh? Nah, ini luar biasa Pak Gede Mahardika tadi itu dirayu ya. Ini catatan sejarah ini. Adakah pejabat kita dirayu dan termakan rayuan HK sehingga mereka mendiamkan? Bahkan di Bali La la